Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hafiz Pramudia dengan NIM G231230056 Universitas Semarang, Fakultas Teknologi Informasi Telekomunikasi, jurusan Teknik Informatika, ingin mempresentasikan hasil makalah saya. Makalah saya berisi tentang peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam, dimulai dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Masa pemerintahan Abu Bakar yang berlangsung dari tahun 632 hingga 634 Masehi memainkan peran krusial dalam meneguhkan fondasi politik, sosial, dan budaya Islam. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, tantangan besar seperti pemberontakan suku-suku Arab yang dikenal sebagai Perang Riddah berhasil diatasi. Menjaga kesatuan dan stabilitas komunitas Muslim. Selain itu, Abu Bakar memulai proses kodifikasi Al-Quran, memastikan kemurnian ajaran Islam bagi generasi berikutnya. Pengertian Al-Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Rasul yang cendekiawan. Jika Rasul meliputi dua tugas, yaitu kenabian dan kenegaraan, Khulafaur Rasyidin pula bertugas menggantikan posisi Rasul untuk mengurus kenegaraan, yaitu sebagai pemimpin negara atau pemerintahan dan sebagai pemimpin umat Islam atau pemuka agama. Sedangkan jabatan Rasul tidak dapat digantikan oleh para khalifah, karena Rasul merupakan Nabi sekaligus Rasul terakhir yang setelah tak lagi ada Nabi dan Rasul. Untuk itu perlu dikaji dan dipelajari karena dalam prosesnya banyak terjadi peristiwa yang melandasi sejarah peradaban Islam. Awal nama Khulafaur Rasyidin ialah dari kaum muslimin yang dekat dengan Rasul. Mereka menganggap keempat sosok sepeninggalan Rasul adalah seorang yang ikut mendampingi Rasul ketika bertugas sebagai pemimpin. Secara umum, manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini yang bertugas menjaga dan memperdayakan bumi serta seisinya. Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Rasul sebagai pimpinan umat Islam dari kalangan para sahabat setelah wafatnya Nabi dan yang dipilih dengan proses demokrasi. Berikut ini penjelasan mengenai sejarah khalifah pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin serta kontribusi untuk memajukan Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir. Nasabnya menyatu dengan Nabi pada kakeknya yang ke-6, Murrah. Abu Bakar lahir 2 tahun beberapa bulan setelah lahirnya Rasul. Pemerintahan Abu Bakar berlangsung 2 tahun dengan tujuan pencapaiannya saat itu adalah menghimpun persatuan umat Islam setelah perpecahan peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. 70 jurnal sosial humaniora pendidikan vokasi. Tahun 13 Hijriah, di usia 63 tahun, Abu Bakar meninggal dan dimakamkan di kamar Aisyah dekat Nabi. Abu Bakar adalah orang yang masuk Islam pertama kali dan termasuk Ashabikul Awalun. Dia adalah sahabat Nabi yang paling setia dan dianggap macam saudara sendiri. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, "Seandainya aku bisa memilih kekasih lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan memilih Abu Bakar. Padahal dia adalah saudara dan sahabatku."
Selama Rasulullah sakit, Abu Bakar menggantikan imam sholat di masjid karena ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang beranggapan ini petunjuk bahwa Abu Bakar yang sah menjadi pengganti Rasulullah. Maka setelah wafatnya Rasul, kaum Ansor dan Muhajirin melakukan musyawarah di antara kalangannya di Madinah. Akhirnya Abu Bakar yang ditunjuk sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Namun pengangkatan Abu Bakar menimbulkan banyak kontroversi dan konflik pertama dalam Islam, di mana umat Islam terpecah dua, yaitu Muslim Sunni dan Muslim Syiah. Bagi Islam Syiah, penerusnya ialah Ali bin Abi Thalib. Beda dengan Muslim Sunni yang beranggap tidak ada yang layak menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Sunni menyangkal pendapat kaum Syiah, dan setelah kontroversial pendapat masing-masing kaum, Ali mengatakan setuju dengan penunjukan Abu Bakar. Mendengar pernyataan Ali, kaum Sunni antusias mendukung Abu Bakar menjadi khalifah. Malah Islam Syiah menolak alasan pernyataan Ali, karena mereka menganggap pernyataan itu bentuk kesedihan Ali setelah beberapa bulan lalu istrinya yaitu Fatimah meninggal dunia, sehingga ia menutup diri untuk politik. Abu Bakar menerima bayatnya. Dia menjadi khalifah ketika Islam dalam keadaan genting dan kacau. Masalah menjadi perpecahan, munculnya para nabi palsu, dan terjadinya pemberontakan mengancam eksistensi negara Islam yang baru dipimpin Abu Bakar. Memang pengangkatan Abu Bakar berdasar kesepakatan bersama, tetapi yang menjadi sumber utama kekacauan adalah meninggalnya Rasul. Dianggap sebagai putusnya ikatan Islam, sebagai orang mengartikan berakhirnya Islam dan meninggalkan Islam, yaitu murtad. Abu Bakar menjalani kekhalifahan dengan perlahan menjadi pimpinan umat dan kepala pemerintahan. Kepemimpinan Abu Bakar bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif semua berpusat di tangan khalifah. Pemimpinannya berhasil membinasakan kaum yang murtad ketika Nabi wafat, sampai keburukan hilang dan kebenaran terungkap. Hal inilah membuat ajaran Islam semakin menyebar ke seluruh jazirah Arab. Peristiwa pengumpulan ini dilakukan karena penghafal Al-Quran yang banyak yang wafat dalam perang Yamah, dan Abu Bakar khawatir jika para penghafal semakin sedikit akan mengakibatkan hilang sebagian atau seluruh ayat suci. Sesuai gelarnya yang berarti jujur, dia dikenal pemimpin yang menjaga amanah, bersifat tegas terhadap orang yang menyeleweng, dan menjalankan tugas sebagai pemimpin dengan baik dan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara keseluruhan dapat dikatakan model pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan sistem pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi kebijakan yang berkaitan dengan masalah agama maupun yang berkaitan dengan negara. Kebudayaan dan peradaban masa Abu Bakar. Konsolidasi politik dan militer, yaitu ada perang Riddah. Abu Bakar menghadapi tantangan besar berupa pemberontakan suku-suku Arab yang menolak membayar zakat dan mengakui kepemimpinan pusat di Madinah. Melalui serangkaian pertempuran yang dikenal sebagai Perang Riddah, Abu Bakar berhasil mengkonsolidasikan kembali wilayah Islam dan memulihkan otoritas khalifah. 2. Ekspansi militer.
Selain menanggulangi pemberontakan internal, Abu Bakar memulai ekspansi militer ke luar Jazirah Arab yang meliputi wilayah Irak dan Syam. Ekspansi ini bukan hanya memperluas wilayah Islam, tetapi juga membawa dampak besar terhadap penyebaran budaya Islam. 2. Pengembangan administrasi, yaitu ada sistem zakat. Abu Bakar memperkuat sistem zakat, salah satu pilar ekonomi dan sosial dalam masyarakat Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang membantu mengurangi kesenjangan sosial. Dan 2. Ada pemerintahan pusat. Abu Bakar membentuk struktur pemerintahan yang lebih terorganisir dengan penunjukan gubernur di wilayah-wilayah penting dan penegakan hukum Islam sebagai landasan administrasi negara. 3. Kemajuan sosial dan agama. Penyusunan Al-Quran. Salah satu prestasi besar Abu Bakar adalah memulai proses kodifikasi Al-Quran. Setelah banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Zabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar agar terhindar dari kepunahan. 2. Ada penyebaran ilmu. Pada masa Abu Bakar, meskipun relatif singkat, telah dimulai tradisi penyebaran ilmu pengetahuan yang kelak berkembang pesat pada masa-masa khalifah berikutnya. Masjid-masjid menjadi pusat kegiatan belajar dan mengajar diskusi agama. 2. Pengaruh budaya, yaitu ada bahasa dan sastra. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran mendapatkan status yang tinggi dan menjadi bahasa resmi administrasi dan komunikasi. Sastra Arab juga mulai berkembang dan dengan munculnya karya-karya syair yang menggambarkan nilai-nilai Islam. Dan ada arsitektur. Meskipun pada masa Abu Bakar pembangunan fisik belum begitu menonjol, dasar-dasar arsitektur Islam mulai terbentuk dan dengan pembangunan untuk perluasan masing-masing. Secara umum, berikut ini prestasi Abu Bakar selama menjadi khalifah. 1. Menertibkan kaum murtad, mengajak kembali kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar, menertibkan orang yang tidak membayar zakat. 4. Ada menghempas gerakan munculnya nabi-nabi palsu, peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. 5. Mengkodifikasi Al-Quran. 6. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. 7. Memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid ke Syam. Dan terakhir, mengirimkan pasukan ke Irak dan Syam. Kesimpulan pada makalah ini adalah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai dengan kekhalifahan Abu Bakar menandai awal dari era keemasan dalam sejarah Islam. Masa ini melibatkan keberhasilan dalam pengembangan budaya dan peradaban Islam, serta pengembangan kebijakan yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa depan. Abu Bakar Rasyidin memperluas wilayah Islam, membangun infrastruktur, dan memperluas pengembangan budaya Islam, serta memperluas pengembangan kebijakan yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa depan. Demikian makalah yang saya rangkum dengan sebenar-benarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.